Daun salam, daun saga, dibawanya tidaklah berat. Semoga yang jauh salam hidupnya bahagia dunia akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tapi hangat, yang jawab salam suaranya mantap banget, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Cisaat tidak lupa naik Grab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, I love you forever. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah Allah telah mengaruniakan kepada kita dua hal yang terbesar. Pertama, dijadikan kita sebagai seorang muslim. Kedua, kita terlahir di bumi Indonesia. Karunia sebagai seorang muslim adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kenapa dia paling mahal? Pertama, dia menyelamatkan kita dari ketergantungan kepada benda. Ia menyelamatkan kita dengan memberikan petunjuk dengan dasar nilai keimanan sebagai pondasi menghadapi kehidupan ini. Indonesia memang bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang yang beragama. Dan dasar nilai dari agama adalah nilai dasar keimanan. Ia adalah pondasi. Kalau dia kuat akan aman bangunan. Kalau ia melenceng akan melenceng bangunan. Kalau ia runtuh akan runtuh pula bangunan. Begitu pula iman yang merupakan pondasi kehidupan. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Sebilah pisau kalau dipegang oleh tangan orang yang beriman, paling-paling leher ayam sasarannya. Tapi kalau dipegang oleh orang yang jauh dari iman, bukan sekedar leher ayam, mungkin bisa jadi leher temannya sendiri yang jadi garapannya, na'udzubillah. Pisaunya sama tapi penggunanya berbeda ketika tangan orang yang memegangnya berbeda pula. Oleh karena itu kita di dalam membangun negeri ini bukan sekedar perlu orang-orang pintar, tapi kita perlu juga orang-orang benar. Nampaknya bahkan masyarakat kita lebih menerima orang yang benar tapi tidak terlalu pintar daripada pintar tapi tidak benar. Sudah lelah rasanya masyarakat dibuat susah oleh orang yang pintar tapi tidak benar. Boleh jadi pendidikan membuat kita semakin pintar, tetapi keimanan harus membuat kita semakin benar. Nilai kebenaran yang ditempa dengan keimanan akan melahirkan keseimbangan. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, yang kedua, kita bersyukur dilahirkan di bumi yang bernama Indonesia ini. Sebuah negeri yang besar, yang subur, yang Allah titipkan kepada kita dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa sekalipun. Seorang ahli sufi menjelaskan bahwa hidup yang paling tenang adalah seperti hidup model tukang parkir. Kita lihat tukang parkir di pasar, di mall. Walaupun mobilnya banyak, bagus-bagus lagi, tukang parkir tidak pernah merasa sombong. Walaupun mobilnya pergi satu demi satu, dia juga tidak sedih, tidak rasa gelisah galau. Mobil banyak tidak sombong, tidak angkuh. Mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata ada satu rahasianya. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Bukankah ini pendidikan tasawuf? Bahwa siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan.
dan kehilangan itu menyakitkan. Tapi barang siapa yang merasa dititipi bahwa jabatan, harta, ilmu itu semua sebuah titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh membuat kita menjadi sombong ya Bu. Titipan tidak boleh membuat kita menjadi angkuh. Tidak wajar bin pantas seorang yang sekadar dititipin lalu menjadi sombong. Betul. Yang kedua, titipan harus dijaga dengan baik-baik. Kalau tidak, tentu yang nitip akan marah. Allah menitip Indonesia ini, wahai rakyat Indonesiaku, aku titipkan. Titipan ini ditebus oleh keringat, darah, air mata, nyawa sekalipun. Ini negara besar dan kaya. Kekayaan ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Itu amanat rakyat, amanat sang penitip. Kalau itu disalahgunakan, tentu yang nitip akan marah. Dan kalau yang nitip marah, dia bisa memerintahkan makhluknya yang lain untuk menegur kita. Bisa disuruhnya Merapi, bisa disuruhnya anak Krakatau, bisa disuruhnya angin puting beliung, bisa disuruhnya tsunami, disuruhnya banjir yang besar. Bukankah itu semua makhluk? Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dari dua hal ini ada sebuah rangkuman yang merupakan amanat dari almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau mengatakan, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Dan kamu hanya bisa bersatu kalau kamu menghidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Dan mau bersatu harus menghidupkan semangat silaturahmi, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jemaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Mungkin cuma ini saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.